Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hadis yang ke-18 dari 40 hadis yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, dihimpun dalam kitab yang bernama Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sudah sampai di hadis ke-18. Al-hadits ats-tsamina 'ashar. Ittaqillaha haitsuma kunta. An Abi Dzarr Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'din nusakhi hasanun sahihun. Hadis yang ke-18 dari Abi Dzarr Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Semoga Allah meridai keduanya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada dan dalam keadaan apapun. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, sehingga dengan perbuatan baik itu perbuatan buruk tadi akan terhapus. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak budi pekerti yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang ke-18 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu memiliki 3 hak yang harus dia laksanakan. Hak yang pertama adalah hak Allah. Hak yang kedua adalah hak untuk dirinya sendiri. Dan hak yang ketiga adalah hak untuk orang lain, manusia yang lain. Nah, hak yang pertama adalah hak untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa hak untuk Allah? Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada dan dalam keadaan kondisi apapun. Bertakwa kepada Allah itu baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Bertakwa kepada Allah itu baik dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya. Bertakwa kepada Allah itu baik ketika menjadi rakyat biasa atau orang yang mungkin secara zahir tidak dipandang terlalu, atau bahkan bertakwa itu juga di dalam keadaan engkau menjadi tokoh atau engkau menjadi pejabat. Bertakwa kepada Allah itu baik ketika bersama dengan orang lain, berkumpul dengan orang lain, terlebih juga bertakwa ketika kita lagi sendirian. Nah, jadi kita dituntut untuk selalu bertakwa kepada Allah di dalam kondisi apapun, di dalam keadaan apapun, dimanapun. Nah, itulah hak Allah yang harus kita laksanakan yang ada pada diri kita itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan pengertian takwa. Apa sih yang dimaksud dengan takwa itu? Sehingga tidak sedikit ditemukan di dalam Al-Quran, banyak sekali Allah memerintahkan kita, selalu mewasiatkan kita untuk selalu bertakwa.
Tidak sedikit di dalam hadis juga memerintahkan kita untuk selalu bertakwa. Takwa itu apa? Dan faedah dari bertakwa itu apa? Manfaat dari orang itu bertakwa apa sebenarnya? Nah, para ulama pertama menjelaskan pengertian takwa. Pengertian takwa banyak ulama menjelaskan, tapi kita ambil misalnya satu. Pengertian takwa yang diberikan oleh para ulama, takwa itu artinya ittikhadul wiqayah min azabillah. Takwa itu artinya kita membuat penjagaan pada diri kita agar terhindar dari azab, terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita buat dinding penjagaan agar kita ini terselamatkan dari sesuatu yang berbahaya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu takwa. Bagaimana cara kita membuat dinding penghalang penjagaan agar kita terselamatkan dari bahaya dunia maupun bahaya akhirat itu? Nah, di sini yang pertama dengan cara bimtithalil awamir wajtinabin nawahi. Kita membuat dinding itu dengan cara kita menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mampu melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan kita mampu untuk berusaha menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, berarti kita sudah membuat satu penjagaan pada diri kita, suatu dinding pada diri kita agar kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Sedangkan manfaat dari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan oleh para ulama di berbagai macam kitab karangan beliau. Sangatlah banyak manfaatnya. Sangatlah banyak faedah dari orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat banyak. Misalnya dijelaskan di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah di awal-awal itu. Di situ ada keutamaan, faedah daripada bertakwa itu. Kita ambil misalnya dari begitu banyak faedah bertakwa itu, pertama mahabbatullah. Orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kalau kita mampu bertakwa kepada Allah dalam kondisi dan dimanapun kita berada, maka kita akan memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kecintaan Allah ini sangatlah mahal, sangatlah berharga, sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innallah yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa itu. Nah, orang kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan senang, tidak akan susah. Akan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala karena sudah memiliki modal yang kuat, modal yang sangat besar, yaitu cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang didapatkan ketika orang itu menjadikan takwa sebagai budi pekertinya itu. Yang kedua, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, manfaat dari bertakwa itu, faedahnya yang kedua adalah qabulul a'mal, diterimanya amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima amal perbuatan dari orang-orang hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa orang yang beribadah itu tidak akan diterima ibadahnya kalau ada di dalam perutnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah masuk ke dalam perutnya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia berani memasukkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kenapa dia berani memasukkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah ke dalam perutnya? Disebabkan karena dia tidak bertakwa. Bahkan di dalam hadis yang lain dijelaskan, ketika seseorang itu sholat, ketika seseorang itu beribadah, kemudian beribadah dengan pakaian yang di situ ada 1/10 saja dari yang haram, maka itu tidak akan diterima oleh Allah. Sebagaimana yang sudah kita bahas di hadis sebelumnya, sama di Arba'in An-Nawawiyah. Di hadis sebelumnya kita sudah membahas,
ketika seseorang itu berdoa kepada Allah dengan pakaian yang kusung di padang pasir memohon kepada Allah, tapi sayangnya pakaiannya haram, maka tidak akan diterima doanya. Kita punya uang 100.000, kemudian kita belikan 100.000 ini pakaian, dan pakaian ini kita pakai untuk sholat. Uang kita 100.000, 90.000 dari yang halal, 10.000 dari yang haram, kemudian dipakai untuk sholat, tidak diterima karena ada bagian yang haram di situ. Kenapa dia bisa menggunakan hal itu? Karena dia tidak takwa. Kenapa dia tidak takwa? Karena dia berani melakukan sesuatu yang haram. Berarti dia tidak bertakwa. Orang yang suka menggibah, amal ibadahnya ditolak di langit pertama. Itu dijelaskan di Syarah Murakil Ubudiyah, syarah daripada Bidayatul Hidayah. Orang yang hasad, iri, dengki, amal ibadahnya tertolak di langit yang kelima. Itu disebabkan karena tidak takwa. Itu disebabkan karena berani melakukan yang diharamkan oleh Allah. Orang yang melakukan hal yang diharamkan oleh Allah, berarti dia tidak bertakwa. Karena arti takwa tadi adalah ittikhadul wiqayah min azabillah, membuat penjagaan dari azab Allah dengan cara bimtithalil awamir wajtina bin nawahi, dengan cara mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, faedah dari kita bertakwa kepada Allah itu kita akan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, faedah daripada kita bertakwa itu al-hifzu wal hirasah minal a'da. Kita akan mendapatkan penjagaan, akan dipelihara daripada musuh. Ada musuh, kita tidak akan kalah, kita tidak akan terpedaya kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Jikalau kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka tidak akan memudaratkan kepada kalian tipu daya mereka sedikit pun. Ini yang ketiga, faedah dari kita bertakwa. Yang keempat, faedah bertakwa itu an-najah minasyada'id wa husulur rizqil halal. Orang yang bertakwa itu akan terselamatkan dari segala kesulitan, keresahan hidupnya, dan akan mendapatkan rizki yang halal. Orang yang bertakwa itu tidak akan merasakan kesusahan, karena akan selalu diberikan jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan yang dia terima dalam hidupnya. Baik persoalan bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, tetangganya, orang-orang di tempat kerjanya, dan orang-orang sekitarnya akan selalu mendapatkan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia alami. Itu kalau orang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dari setiap persoalannya, dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, itu kelebihan orang yang bertakwa, manfaat daripada orang yang bertakwa itu. Kemudian hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu manfaat dari bertakwa juga al-bisyarah indal maut. Orang yang bertakwa itu ketika meninggal dunia akan diberikan kabar gembira ketika sakaratul maut bahwa dia mendapatkan kenikmatan surga. Akan mendapatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia hidup dalam keadaan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang lain huru-hara ketika sakaratul maut, tapi orang yang bertakwa ini merasakan kegembiraan karena diperlihatkan kenikmatan sebelum dia meninggal dunia. Nah, ini diantaranya faedah daripada orang yang bertakwa itu. Kemudian yang keenam, an-najah minan nar, diselamatkan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqau." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa itu. Yang ketujuh, al-khulud fil jannah, akan dimasukkan ke dalam surga. Yang mana surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu faedah di antara faedah
orang yang bertakwa itu? 7. Sebenarnya banyak, bukan cuma 7. Tapi nanti bisa dibaca di kitab-kitab yang lain. Itu lebih daripada 7. Banyak sekali faedah daripada bertakwa itu. Nah itu kalau orang bertakwa. Orang bertakwa disebut dengan muttaqin. Orang yang selalu menjadikan budi pekerti kesehariannya takwa kepada Allah. Itu disebut muttaqin. Beda kalau orang, kalau lagi dia susah baru dia bertakwa. Artinya baru dia ingat kepada Allah. Ya Allah, saya begini. Nanti pas waktu senang sudah tidak ingat lagi. Nah ini bukan takwanya tidak menetap ini. Masih belum disebut dengan takwa. Karena orang yang muttaqin itu yang menjadikan kesehariannya, perilakunya, budi pekertinya takwa di dalam hatinya itu. Nah itu diantara faedah bagi orang yang bertakwa itu. Dan inilah hak yang pertama yang harus kita tunaikan, yaitu hak Allah agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Ini pesan Rasulullah SAW yang pertama. Kemudian wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Pesan Rasulullah SAW yang kedua, agar kita menunaikan hak pada diri kita sendiri, yaitu ikutilah keburukan itu atau dosa itu dengan kebaikan, sehingga kebaikan itu akan menghapus keburukan itu. Nah itu yang kedua. Pengertian kejahatan, pengertian dosa itu terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan golongan kabair, dosa-dosa yang besar. Contohnya seperti berzina, contohnya seperti mabuk, riba, membunuh. Itu contoh dosa-dosa besar. Dan contoh dosa-dosa besar ini akan terhapus dengan satu amalan yang disebut dengan at-taubah, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya yang bisa menghapus dosa-dosa besar ini hanya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berzina berapa ribu pun dia sholat, orang makan riba berapa ribu pun dia sholat, melakukan amal-amal soleh, amal solehnya itu tidak akan bisa menghapus dosa besarnya itu. Karena yang namanya dosa besar itu yamhahuha at-taubah. Yang bisa menghapusnya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak melakukan perbuatan itu dan menggantikannya dengan perbuatan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Ibna Adam udzukurni min awwalin nahar sa'ah wa min akhirin nahar sa'ah. Aghfiru laka ma baina dzalik illa al-kaba'ir aw tatub." Hambaku menyebutku, berzikirlah kepadaku di awal siang dan di akhir siang, maka aku akan mengampuni dosa di antara keduanya itu, kecuali dosa-dosa besar yang bisa diampuni dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, kalau dosa besar artinya tidak akan terhapus kecuali dengan taubat. Nah itu jenis dosa yang pertama. Ada yang kedua yang disebut dengan as-saghair, dosa-dosa kecil. Nah kalau dosa-dosa kecil ini barulah akan terhapus, bisa terhapus dengan amal-amalan soleh, atau juga bisa dengan taubat. Yamhahuhat taubah awil a'malus solihah, bisa terhapus dengan taubat juga dengan melakukan amal-amal soleh. Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khams, wal jum'atu ilal jum'ati, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratun bainahunna idza jitunibal kabair. Salat 5 waktu, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur lagi. Di antara itu semua, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, di situ ada penghapusan dosa. Dosa apa yang dimaksudkan di situ adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar terhapus dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi fi kulli yawmin mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri." Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, maka akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, itu yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil. Nah, itu yang di sini yang dimaksudkan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan supaya bisa menghapus keburukan tadi. Nah, itu yang dimaksudkan di sini dengan cara dosa-dosa kecil, dengan cara dihapusnya itu dengan melakukan zikir, melakukan amal-amal soleh. Nah, itu bisa terhapus dengan seperti itu. Sholat 5 waktu, terlebih sholat berjamaah. Nah, itu. Apa contoh dosa kecil? Banyak. Terkadang juga kita tidak menyadarinya. Misalnya seperti berbohong, berdusta, atau mungkin melihat aurat yang mungkin kita tidak sadari itu adalah dosa, ya kan? Nah, itu bisa terhapus dengan cara kita melakukan amal-amal soleh, dengan cara sholat 5 waktu. Itu kalau dosa-dosa yang kecil-kecil itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah 3 marrat fi yaumihi kanat lahu kafaratun li kulli dhanbin asabahu fi dhalikal yaum." Barang siapa yang membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali dalam sehari, maka itu akan dihapuskan dosa-dosanya pada hari itu yang dia kerjakan dosa pada hari itu. Nah, itu. Jadi artinya wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita melakukan dosa kecil, maka cepat-cepat lakukan kebaikan juga supaya akan menghapus dosa itu. Tadi habis apa misalnya astagfirullah, astagfirullah. Nah, itu seperti itulah contohnya, contoh sederhananya itu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, hak pada diri kita ketika kita melakukan dosa kecil, maka ikutilah dengan kebaikan untuk menghapusnya itu. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang ketiga pesan Rasulullah, hak untuk orang lain pergaulilah orang lain manusia dengan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Bagaimana cara kita bergaul dengan orang dengan budi pekerti yang baik, dan apa manfaat ketika orang itu berakhlak yang baik? Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan manfaat daripada kalau kita berakhlak baik itu, innal abda la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaimil qaim. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia mempunyai akhlak yang baik, dia akan mendapati, dia akan sama kedudukannya dengan orang yang rajin puasa sunnah, dengan orang yang rajin sholat malam, sholat tahajud. Ada orang tidak rajin puasa sunnah, tidak rajin sholat tahajud, satunya rajin puasa, rajin sholat. Nah, orang yang tidak rajin ini dengan sebab akhlaknya yang baik bisa sama kedudukannya dengan orang-orang yang rajin puasa, rajin sholat itu. Disebabkan dengan baik akhlaknya. Nah, itu keutamaan orang yang akhlaknya itu baik. Nah, itu mudahan kita diberikan kemudahan untuk bisa menjadi orang yang akhlaknya itu baik, akhlaknya itu mulia. Sebagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berusaha untuk mengikuti walaupun tidak sesempurna beliau tentunya. Akhlak guru-guru kita, ulama-ulama kita. Nah, itu. Contoh akhlak yang baik disebutkan oleh para ulama, misalnya 1, al-karam, pemurah. Orang yang pemurah itu adalah tanda bahwa akhlaknya itu baik. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan,
khoslatani la yakunani fi mu'min su'ul khuluq wal bukhl. Ada dua perkara yang tidak mungkin dimiliki oleh orang yang beriman. Satu, akhlak yang buruk. Yang kedua, bakhil, pelit. Nah, itu yang pertama, contoh akhlak yang baik. Yang kedua, bastul wajhi, muka yang berseri-seri, suka senyum, artinya orangnya enggak serengut. Kalau bahasa kita serengutan, orangnya enggak merengut terus. Nah, itu tanda akhlaknya itu juga baik. Yang ketiga, misalnya contoh akhlak baik itu kaful adza, menahan gangguan, artinya tidak mau membalas orang. Dia diapa-apain, diganggu, tidak dia membalas. Nah, itu tanda orang itu akhlaknya baik gitu. Kalau sudah begitu, dia diganggu, diapa-apain, sabar, tidak membalas. Itu tanda orang akhlaknya tinggi yang seperti itu. Apalagi contohnya juga akhlak yang baik itu ihtimalul adza, menanggung gangguan orang lain. Kalau tadi dia bisa menahan, sekarang dia bisa menanggung gangguan orang lain. Orang lain mengganggu, dia bisa menanggung. Sebagaimana yang diriwayatkan dulu ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini memiliki istri. Istrinya ini budi pekertinya, akhlaknya sudah bisa dibilang sudah nggak bagus akhlaknya. Pemarah, di rumah suka ngomel-ngomel. Akhirnya laki-laki ini pergi datang kepada Sayyidina Umar untuk melaporkan istrinya yang akhlaknya sudah tidak bisa beliau tahan. Tidak bisa sudah dia tahan. Dengan harapan Sayyidina Umar akan memanggil istrinya untuk menasehatinya. Kemudian singkat cerita laki-laki ini betul datang ke rumah Sayyidina Umar. Begitu sampai di halaman rumah Sayyidina Umar, didengarnya ada suara perempuan marah-marah dari dalam rumah Sayyidina Umar. Didengar ternyata istri Sayyidina Umar lagi marahin Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang terkenal dengan ganas, terkenal dengan pemberani, terkenal dengan wibawanya, khalifah pada saat itu. Tapi ketika di rumahnya istrinya marah-marah, dia diam. Laki-laki ini kemudian dalam hatinya, Sayyidina Umar aja diginikan sama istrinya, dimarahi dia diam, apalagi saya. Maka wajar-wajar aja saya seperti itu. Akhirnya dengan mendengar hal itu, laki-laki ini kembali ke rumahnya. Begitu mau kembali, dilihat sama Sayyidina Umar. Kok kayak ada tamu tadi datang. Keluar Sayyidina Umar, mau kemana kamu? Kenapa kembali? Wahai Sayyidina Umar, tadi saya datang ke sini niat saya mau melapor keadaan istri saya yang buruk akhlaknya di rumah, pemarah. Udah begini-begini saya sudah tidak bisa tahan, supaya kamu menasehatinya. Sampainya saya di rumahmu, ternyata saya dengar kamu juga dimarahin sama istrimu. Apa jawab Sayyidina Umar? Jawab Sayyidina Umar, istriku itu sudah mengurus rumah. Istriku itu sudah mengurus anakku, sudah memasakkan aku makanan, sudah membuatkan aku roti, kemudian melipatkan bajuku, membesarkan anakku. Makanya kalau dia marah ngomel-ngomel, saya diam aja dengarin sampai dia berhenti capek untuk ngomel. Nah, begitu Sayyidina Umar. Nah, ini akhlak budi pekerti yang baik yang dicontohkan kepada dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, khalifah itu. Menahan ihtimalul adza, menahan gangguan budi pekerti yang tidak baik itu. Nah, ini contohnya kayak Sayyidina Umar. Contoh budi pekerti yang baik. Itu kisahnya. Ada lagi kisah satu yang serupa dengan hal ini. Kisah istrinya Syaqiq al-Balkhi. Seorang ulama Syaqiq al-Balkhi punya istri. Istrinya ini ceritanya lebih parah lagi daripada Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar tadi, istrinya masih mending, mau merawat rumah, mau menjaga anaknya, mau menyiapkan makanan, kemudian bajunya dilipatkan. Kalau istrinya Syaqiq al-Balkhi ini lebih parah lagi, sudah rumah nggak diurus,
kemudian anaknya juga tidak diurus, tidak menyiapkan apa-apa di dalam rumahnya, kemudian tambah lagi dia ngomel-ngomel, pemarah, sudah hampir nggak ditahan. Bahkan keluarga Syakik Al-Balkhi ini menyarankan untuk dicerai istrinya yang seperti itu. Apa jawab Syakik Al-Balkhi ketika disarankan untuk mencerai istrinya itu? Jawabnya, fa in kanat sayyi'atul khuluq wa ana husnul khuluq. Kalau dia buruk akhlaknya, maka saya yang baik akhlaknya. Kalau saya ceraikan berarti saya sama saja dengan dia buruk akhlak. Makanya saya tidak ceraikan. Tidak apa-apalah dia yang buruk akhlaknya, saya yang baik akhlaknya. Makanya saya tidak ceraikan. Itu yang pertama alasan saya. Yang kedua, kenapa saya tidak ceraikan? Karena kalau saya ceraikan kemudian diambil ini oleh orang lain, kasihan orang lain menerima seperti istriku ini, biar aku saja sudah yang tanggung. Nah, begitu. Nah, ini artinya kami ingin menunjukkan cerita-cerita orang yang akhlaknya itu baik, yaitu ihtimalul adza, menanggung akhlak orang lain, gangguan orang lain yang tidak baik itu. Nah, di antara tanda akhlak seseorang itu baik adalah ihtimalul adza ini. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan akhlak yang baik, dimudahkan dalam kita menjalankan ilmu yang kita dapatkan itu. Nah, sampai di sini dulu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. 3 hak tadi, hak Allah supaya kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, kemudian hak diri kita sendiri ketika melakukan perbuatan buruk, dosa, maka ikutilah dengan kebaikan supaya menghapus dosa itu, dan bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Karena dengan akhlak yang baik itu kita akan mendapatkan bisa posisi mendapatkan derajat seperti orang yang rajin puasa dan juga rajin sholat malam itu. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan insyaallah di hadis yang ke-19. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.